Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Ayo semangat terus, karena hari ini udah waktunya kita mendengarkan podcast pagi Pagar Kehidupan. Bagaimana keadaan kamu di hari ini? Insya Allah seizin Tuhan semakin bahagia ya. Nah sekarang coba deh, kita ngobrol yuk di komentar. Kamu tuliskan di komentar, hari ini hal sederhana apa sih di sekitar kamu yang bisa membuat kamu bahagia? Halo teman-teman, apa kabar? Apakah di hari ini kamu jadi orang yang semakin bersemangat ya? Sepertinya kamu sebagai sahabat saya secara tidak sadar sudah menjadi pribadi yang positif deh. Ya nggak sih? Nah, bicara soal positif, kali ini khusus di video ini saya ingin membagikan suatu hal yang benar-benar sesuai kenyataan. Ya, sesuai kenyataan tapi bisa merubah nasib kamu seizin Tuhan dengan mudah. Hal apa itu mas? Nih dengerin baik-baik. Benar apa tidak? Saat ini dalam hidup kamu ada tuh orang-orang yang entah kenapa ya, kok kayaknya demen banget, suka banget ngurusin kamu. Nah, orang itu tuh. Atau mungkin kamu sekarang alhamdulillah baik-baik aja, tapi pernah ya di masa lalu mengalami sebuah situasi di mana ada orang kok kayaknya tega banget gitu loh, mengeluarkan sebuah kata-kata yang menusuk hati kamu, bahkan sampai sekarang, mohon maaf ya, saking menyakitkannya kata-kata dia, kamu gak bisa lupa tuh apa yang dia katakan. Bener gak? Kamu pernah mengalami itu atau sedang mengalami itu? Kalau bener, ayo. Saya sebagai sahabat kamu ingin ngajak ngobrol kali ini. Kita ngobrol aja pelan-pelan, silahkan kerjakan apa yang sedang kamu kerjakan sambil pasang telinga. Siapa tahu nih, apa yang saya berikan ini bisa merubah hidup kamu seizin Tuhan. Amin. Teman-teman, saya punya sebuah kenyataan atau fakta. Dengerin baik-baik. Apa yang kita sumpahin ke orang lain, itu sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri loh. Bahasa gampangnya gini, apa yang orang lain katakan kepada kamu, itu sebenarnya dia sedang mendoakan dirinya sendiri dengan kata-kata yang dia ucapkan kepada kamu. Betul. Video podcast pagi kali ini sebenarnya terinspirasi dari kisah hidup saya sendiri, teman-teman. Jadi pada waktu itu saya mengeluarkan sebuah video yang alhamdulillah kamu suka banget. Video podcast pagi yang ditonton banyak orang, alhamdulillah. Tapi ada aja gitu ya, satu orang yang entah kenapa sangat kasihan nasibnya. Kenapa mas? Iya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah kalimat seperti ini yang mau nggak mau harus saya sensor ya kata-katanya ya. Kata-katanya begini, hahaha, GOBLOK banget sih. Ini kan buat pelawak. Kalau pelawak sama direktur beda dong. Saya langsung bingung. Ini orang kok bener-bener nggak ngerti ya apa yang saya katakan. Kamu tahu nggak sih? Video saya yang saya berkata bahwa setiap orang itu ada rezekinya masing-masing. Tahu ya? Kamu udah pernah nonton mungkin video podcast pagi saya yang menceritakan tentang Aziz Gagap. Komeng suaranya cempreng, Aziz Gagap, terus Empok Ati Latah. Mereka bisa kaya raya karena percaya diri dengan kekurangannya. Pernah nonton video itu ya? Nah, di video itu dia komentar begitu. Saya langsung bingung. Ini yang ngomongin direktur itu siapa? Kan yang lagi kita bahas adalah bagaimana cara menjadi kaya. Dan Komeng itu memang kaya. Aziz Gagap itu memang kaya. Sule itu memang kaya. Kenapa? Karena mereka percaya diri dengan kekurangan mereka. Tapi kok ini orang gak nangkep ya? Dari situ tiba-tiba di hati saya ada yang berkata, jelas aja dia tidak nangkep apa yang kamu katakan, Aryan. Kenapa? Karena dia menyumpahi dirinya sendiri dengan kata, betul, GOBLOK. Dari situ saya akhirnya semakin yakin, ternyata memang benar ya. Apa yang kita katakan kepada orang lain, apa yang kita ucapkan kepada orang lain, itu yang berbalik kepada diri kita sendiri loh. Betul? Iya kan? Coba deh sekarang saya ingin kamu ingat orang yang pernah menyakiti kamu dengan ucapan mereka. Ingat. Nah, sekarang bayangin momen atau keadaan pada waktu itu, di mana dia mengatakan sebuah kata atau kalimat yang maaf ya, nyakitin kamu.
Nah sekarang saya tanya, coba kamu lihat baik-baik. Bukankah dia itu seperti yang dia ucapkan? Bukankah, mohon maaf ya, dia itu sehina seperti kata-kata yang dia katakan? Iya kan? Betul nggak? Dia mengatakan contohnya gini, misalnya nama kamu Dina gitu. Dina mana bisa apa? Dina itu ya kerjaannya begini, begitu, begini, begitu. Kamu digosipin gitu. Orang yang gosipin kamu itu, apakah hidupnya lebih baik dari kamu? Saya tanya. Orang yang ngeledekin kamu tadi, apakah nasibnya lebih bagus daripada kamu? Saya tanya. Oh tidak. Kalaupun kamu melihat dia baik-baik saja, orang yang suka ngomongin orang lain, orang yang suka menghina orang lain, orang yang suka mengujar kebencian kepada orang lain, hatinya itu berantakan hancurnya. Itu fakta loh. Betul. Karena pada dasarnya gini, nggak akan mungkin orang yang bahagia sesungguhnya ngeledekin orang lain. Nggak akan mungkin orang yang bahagia dengan hidupnya, dia ngurusin orang lain, mencaci maki orang lain. Nggak mungkin. Itu tidak mungkin. Jelas ya? Nah, dari sini, kamu sekarang udah sadar bahwa iya bener mas, betul juga mas, orang yang ledekin saya GOBLOK, dia sendiri yang sebenarnya GOBLOK. Orang yang ngeledekin saya hina, dia sendiri mas yang hina, bener juga mas. Nah itu, apa yang mulut kita ucapkan, itu adalah doa kepada diri kita sendiri dulu, sebelum kepada orang lain. Jelas ya? Nah sekarang, kalau begitu, sekarang kamu sudah paham dengan bukti-bukti nyata bahwa apa yang saya katakan ini benar. Sekarang bagaimana mas caranya supaya saya bisa menjadikan ilmu di video podcast pagi ini untuk merubah nasib saya? Nih, mulai detik ini, tolong disimak, mulai detik ini perhatikanlah dua hal. Betul, saya cuman ingin kamu memperhatikan dua hal mulai saat ini dalam hidup kamu. Apa itu mas? Pertama, perhatikan reaksi kamu ketika ada orang yang menghinamu. Yang kedua, perhatikan mulutmu ketika kamu sedang tidak suka atau benci kepada keadaan atau orang lain. Udah, kamu awasi dua hal itu aja. Nih, pertama, ketika ada orang yang tidak suka dengan kamu, dan dia mengeluarkan kata-kata yang maaf negatif kepada kamu, seperti GOBLOK lah, kamu diledekin maaf ya, kucing lah, kuda lah, apapun sebabnya, kamu dikatakan hal-hal yang maaf, nyelekit, nyakitin kayak apapun, mulai detik ini, kamu pergi dari dia. Bener, kalau selama ini mungkin kamu merespon dia dengan kata-kata yang lebih nyakitin, marah, sekarang gak usah. Kamu cukup diam dan pergi dari dia. Kalau perlu, bagi yang muslim istighfar dulu. Astagfirullah, terus kamu diam dan pergi dari dia. Jangan balik nyumpahin. Kenapa? Karena kalau kamu balas, apa yang keluar dari mulutmu, itu akan menjadi doa buat dirimu. Saya ulangi ya. Kalau kamu membalas ucapan dia dengan sesuatu hal yang lebih pedih atau sama pedihnya, orang yang paling rugi itu bukan dia. Bukan. Siapa? Betul, dirimu sendiri. Kenapa? Karena apa yang kamu sumpahin kepada orang, apa yang kamu doakan kepada orang, apa yang kamu katakan kepada orang lain, pertama itu akan masuk ke dirimu sendiri, akan menjadi doa bagi dirimu sendiri, akan menjadi maaf, perubahan hidup bagi dirimu sendiri seizin Tuhan. Betul loh itu, saya nggak main-main. Ya. Jadi mulai detik ini kalau ada temen yang selama ini sukanya ngomongin nyelekit, ya mohon maaf ya, jauhi dia dulu. Kalau kamu di jalan lagi nyupir motor nih, lagi nyetir mobil nih, atau lagi naik kendaraan umum ketemu orang yang tidak menyenangkan, kamu ingat video ini. Ingat video ini, mendingan kamu diam, atau istighfar, terus pergi. Atau dengerin musik, abaikan dia. Jangan sampai mulut kamu mengeluarkan doa yang buruk buat dia, karena itu akan menjadi doa buat kamu juga. Paham ya sekarang? Bagus. Nah, sekarang yang kedua. Kalau tadi kan saya ngajarin bagaimana kamu bereaksi kepada orang yang menyakiti kamu. Udah tahu. Sekarang bagaimana kalau kita nih mas, menghadapi situasi yang ngeselin. Karena kayaknya mohon maaf nih,
Kamu kalau ngadepin situasi yang ngeselin, itu mulut kayaknya nggak bisa dikontrol ya. Udah keluar aja tuh kata-kata yang maaf nih, sayangnya negatif. Nah sekarang gini teman-teman. Saya ingin mengajarkan kepada kamu. Kalau ada orang yang menghinamu, jangan balas menghina. Katakan doa terindah untuk mereka. Betul. Misalnya kamu kesel sama orang nih. Dia telat. Kamu udah nunggu 1 jam, dia baru datang 1,5 jam kemudian gitu ya. Kamu jadinya udah telat banget, udah kesel banget. Kamu ingat video ini. Kalau kamu tidak bisa berkata-kata positif, pilihlah diam. Tapi kalau kamu ingin beruntung, ketika ada orang yang menyakitimu, ketika ada orang yang bikin kamu kesel, ketika ada keadaan yang bikin kamu jadi ngerasa dongkol, katakanlah hal-hal positif. Contoh, misalnya gini. Alah dasar Aryan GOBLOK lu. Jangan balas lu juga, jangan. Balasnya adalah saya doakan kamu semoga semakin pintar, semakin sehat dan semakin bahagia. Amin. Gitu balasnya. Kenapa? Karena apa yang keluar dari mulut kamu adalah betul doa bagi dirimu sendiri. Misalnya ada orang gini nyelingkuhin kamu. Maaf ya. Ceritanya kamu punya pasangan, terus pasangan kamu terbukti dengan jelas selingkuh gitu. Udah jelas di depan mata kamu bukti nyata dia selingkuh. Daripada kamu caci maki dasar kuda, kucing, ayam keluar semua, jangan. Ya, kamu katakan semoga kamu berbahagia dengan dia dan diberikan keberkahan untuk kalian berdua yang paling bahagia. Amin. Wah, Mas susah banget Mas lah. Susah. Itulah sebabnya orang yang beruntung itu sedikit. Kenapa? Karena memang susah kita membalas sesuatu yang pedih dengan sesuatu yang positif. Susah. Itulah sebabnya orang beruntung itu sedikit. Jelas ya sekarang ya? Paham ya? Nah, itu. Jadi sekarang, dari video podcast pagi ini, kamu nih udah tahu bahwa, oh iya ya Mas, bener juga. Sekarang saya ngerti nih kenapa kok orang seperti dia nih gak beruntung-beruntung loh hidupnya. Lah karena dia ngeledekin orang mulu. Karena dia gosipin orang mulu. Karena dia mohon maaf ya, julid mulu mulutnya. Ya toh? Nah, tugas kamu adalah cuman mengingatkan dia. Tadi aku denger di Pagar Kehidupan ada podcast pagi, bagus nih, dengerin. Daripada nasib lu gini mulu, dengerin. Kalau dia gak mau ya sudah. Urus dirimu supaya kamu maaf tidak sesial dia. Kamu udah tahu bahwa setiap kata-kata yang keluar dari mulut adalah doa bagi dirimu dulu sebelum doa bagi orang lain. Jadi mulai detik ini ketika ada orang yang nyakitin, doakan. Ketika ada keadaan yang kurang menyenangkan, kalau nggak bisa doain, diam. Diam itu adalah lebih baik ketika kamu tidak mampu mendoakan orang lain. Saya ulangi. Diam itu jauh lebih baik daripada kamu meledek orang lain ketika kamu tidak mampu mendoakan mereka atau mendoakan dia. Jelas ya? Alhamdulillah. Semoga apa yang saya bagikan di podcast pagi kali ini bisa menolong kamu. Kalau kamu ketolong banget, silakan klik jempol ke atasnya dan bagikan link video di atas, link video ini untuk teman-teman kamu ya, supaya mereka jadi orang positif, sepositif kamu. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Yuk jadi orang positif dengan menjaga lidah kita. Karena lidah kita adalah pintu dari doa-doamu sendiri buat hidupmu sendiri. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.